podcast, selamat datang di channel YouTube Keluarga Ritanto. Di video kali ini kita akan membahas tentang film yang berjudul The Devil All the Time ya, kalau saya kayak Devil All the Time atau The Devil All the Time, saya lupa. Jadi udah lama banget sebetulnya film ini keluar, tapi saya baru aja ada kesempatan untuk menonton. Karena kemarin itu juga agak males nonton karena kata teman saya alurnya agak lambat ya. Dan saya agak kurang suka nonton film dengan alur yang lambat kecuali di momen yang tepat. Nah, akhirnya karena hari ini gabut, langsung gas untuk nonton. Dan memang waktu di awal-awal rasanya kok kayak males banget nontonnya. Saya hampir mau berhenti kan nontonnya kan. Tapi ternyata setelah beberapa menit film berjalan, kok ini kayaknya asik gitu. Nah, apalagi ketika momen si ayahnya yang mantan tentara, si Wallard namanya itu, ngebunuh anjing anaknya yang bernama Jack. Nah, dan ternyata hampir sebagian besar ini sebetulnya lebih condong ke anaknya, yaitu si Arvin ya. Karena awalnya saya kira ini film yang menceritakan tentang perjalanan si Warlord tadi dan bagaimana dia traumanya ketika menemukan temannya semasa zaman perang ya, 12 tahun sebelum anaknya ada ya, terus sebelum dia menikah ya. Pokoknya ada kejadian dia perang, terus ada ngeliat temannya disalib kayak gitu. Terus Warlord itu sejak saat itu kayak apa ya, ada pergolakan batin di dalam hatinya. Dia tuh kayak gak agamis lagi gitu, nah ya, kayak gak peduli lagi dengan agama. Dan akhirnya ketika dia menikah dan punya anak, akhirnya dia mulai berdoa lagi. Cuma kayak akhirnya dia tuh kayak kebablasan gitu. Nah, ketika istrinya kena kanker dan kata dokter sulit untuk disembuhkan. Nah, dari situ dia kayak sampai melakukan hal-hal gila kayak gitu ya, salah satunya mengorbankan anjing kesayangan anaknya. Nah, yang cukup menarik itu juga adalah pistol yang di awal itu, yang entah itu bener atau enggak tuh, kayak bercanda ya, bahwa ini pistol peninggalan Hitler, ini pistol yang dipakai Hitler untuk bunuh diri, bener atau enggak. Nah, ternyata itu di dalam film tuh berguna, karena akhirnya pistol itulah yang menghabisi manusia-manusia di dalam film yang membuat kita kesal dengan segala dosa-dosanya. Namun yang jadi bumerang sih menurut saya adalah karena akhirnya kan pistol itu dihadiahkan kepada Arvin kan, pistol peninggalan ayahnya gitu. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa kok tiba-tiba dia sangat lihai ya memainkan pistol itu gitu. Sedangkan di sepanjang film saya tidak melihat Arvin itu latihan pistol atau selalu membawa pistol yang intinya mengidentifikasikan bahwa dia emang bener bisa mainin pistol gitu. Karena responnya sangat bagus untuk orang yang pertama kali nyoba-nyoba bunuh orang pakai pistol gitu. Cuma yang bagusnya juga adalah waktu dia masih kecil, waktu sama ayahnya, dikasih kayak dikasih wejangan gitu, bahwa kayak ketika kamu ingin, kayak kasarannya, ketika kamu ingin balas dendam dengan orang, carilah momen yang tepat dan itu dipraktekkannya gitu. Nah, apalagi ke salah satu geng sekolah yang ngebully adik tirinya. Itu sih. Dan apa ya, di film ini juga kayak orang-orang yang akhirnya mati di situ tuh kayaknya memuaskan gitu. Nah, bahwa kayak karena kita sudah dibawa kesal sama karakter-karakter yang akhirnya mati menjelang ending, jadi itu tuh kayak bentuk kelegaan gitu. Nah, biasa kan ada kayak kok kenapa dia mati. Nah,
dan kayak Enora atau apa sih saudara tirinya tuh lupa aku namanya, dan itu pun meninggal juga membantu ke ceritanya, nggak bikin kita kayak menyayangkan pilihan dia ketika dia berhubungan sama si Robert Pattinson ya, saya lupa namanya apa di dalam film itu. Cuma ketika dia meninggal kita paham kondisinya. Dan bagusnya lagi si cerita ini, jadi si saudara tirinya ya, saya kasih spoiler sedikit. Itu awalnya memang mau bunuh diri karena kayak dikasih dikasih apa ya, kayak PHP tingkat tinggi sama si Robert Pattinson. Terus dia intinya dia nggak bertanggung jawab tapi kayak bawa-bawa agama gitu. Akhirnya dia mau bunuh diri. Cuma akhirnya ketika tali ada di lehernya dia sadar bahwa kayak gak, ini bukan pilihan yang tepat. Namun sayangnya akhirnya ada satu kecelakaan yang membuat dia seolah-olah kayak bunuh diri. Coba itu bagus banget sih pemilihan pemilihan kenapa membungkus ceritanya menjadi seperti itu gitu. Yang bagian si saudara tirinya Arvin itu ya. Dan sedikit informasi juga, si narator di dalam film ini sih penulis novelnya. Kalau melihat film-film yang ada naratornya, saya itu jadi keingetan kayak film Shawshank Redemption ya, kan itu juga pakai narator juga kan. Cuma naratornya itu ada di dalam cerita, yaitu Morgan Freeman kan kalau Shawshank. Nah kalau ini pure narator, jadi kayak apa ya, saya merasakan sensasi kayak diceritakan pengalaman orang di masa lalu oleh kakek gitu. Nah, ini sensasi yang saya dapatkan ketika ketika film ini memakai konsep narator itu, dan suaranya kayak orang-orang tua dengan suara berat kayak gitu kan, kayak lebih enak akhirnya untuk didengarkan. Oke, sekian dulu review The Devil All the Time atau Devil All the Time. Saya lupa judulnya. Maaf, saya memang agak lupa soal nama dan judul. Nantikan review-review film lainnya di channel YouTube Keluarga Aritanto. Dadah.